Tanpa bayangan. Bab 2. Anak tanpa jejak. Api di tungku itu tidak lagi jingga. Bara terakhirnya hitam pekat, seolah menelan cahaya yang datang dari manapun. Tole berjongkok di depannya, menggeser abu yang menumpuk, dan di sanalah ia melihatnya, dua lekuk kecil seperti tapak kaki, tidak lebih besar dari telapak tangan bayi. Arang itu membentuknya dengan begitu sempurna, seolah ada seseorang yang menjejak di atas api, lalu lenyap. Tole, suara neneknya terdengar dari belakang, jangan disentuh. Tole menoleh, nenek sedang menggulung selendang ke bahunya, matanya redup tertimpa pantulan api. Kenapa Nek, ini kayak bekas kaki beneran, katanya, tangannya nyaris menyentuh arang. Karena bukan arang itu yang membentuknya, jawab nenek pelan. Tapi langkah yang tak pernah diakui tanah. Tole menarik tangannya cepat-cepat, suara angin menyusup dari celah dinding bambu, meniup abu hingga menari kecil di udara. Langkah siapa? Tanyanya. Nenek duduk di kursi rendah, tangannya menggenggam lutut, matanya menatap tungku seperti sedang menatap sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Kau tahu, dulu di desa ini pernah lahir seorang anak, katanya. Tapi tanah menolaknya, tidak ada tapak di lumpur, tidak ada berat di pelukan. Tole menelan ludah, maksudnya, tanah menolak. Nenek tersenyum, tapi bukan senyum yang menenangkan. Kalau tanah menolak, api jadi dingin. Kalau air menolak, tak ada suara ciprat. Kalau angin menolak, daun pun berhenti bicara. Ia berhenti sebentar, menghela napas yang serak. Anak itu lahir di malam ketika langit kehilangan warna, dan orang-orang bilang, ia tidak meninggalkan jejak. Tole menatap tungku. Namanya siapa? Nenek tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang kayu kecil, menyingkirkan abu perlahan, seperti membuka luka lama yang belum kering. Sebelum namanya, kau harus tahu asalnya, katanya. Sebab bukan semua anak lahir dari rahim yang dibuka doa. Di luar, angin menumbuk dinding rumah. Bunyi anyaman bambu berderak pelan. Tole merapatkan selimut ke bahunya, dan api di tungku berkeredap seperti napas orang yang tua sekali. Dulu, sebelum rumah ini berdiri, di seberang kali sana, ada sebuah rumah kecil milik seorang perempuan. Ia tak bersuami, tapi tiap malam ada cahaya di kamarnya, bukan dari lampu, bukan pula dari lilin. Orang-orang takut menoleh ke arahnya. Tapi mereka tahu, di malam-malam itu, ada suara bayi menangis. Bayi siapa? Nenek menatap Tole, lama sekali, lalu menjawab pelan, bayi yang belum diizinkan bumi. Tole bergidik, api dalam tungku mendesis, seperti menjawab sesuatu yang tak terdengar. Waktu itu, pagi hari setelah suara tangis pertama terdengar, bidan desa datang. Tapi tanah di depan rumah itu, tak basah. Padahal semalam hujan deras, nenek menatap abu yang bergoyang. Langit menangis, tapi tanahnya tidak menampung air. Tole, suara nenek mulai menurun, kau tahu kenapa abu itu bisa membentuk tapak kecil? Tole menggeleng, karena api mengenali panasnya sendiri. Di dunia ini, hanya api yang mau menerima yang ditolak tanah. Tole menunduk, dalam abu itu, tapak kecil itu tampak semakin jelas, dua jejak bersebelahan, mengarah keluar dari tungku, seolah baru saja seseorang berdiri di sana. Anak itu, kata nenek lagi, namanya Taba. Tapi orang-orang jarang berani menyebutnya. Mereka lebih suka bilang, anak tanpa jejak. Ia tumbuh cepat, tapi tidak pernah meninggalkan bekas dimanapun ia berdiri. Kau tahu apa artinya itu, Tole? Tole menggeleng lagi, lebih pelan kali ini. Itu artinya, nenek menatapnya dengan mata yang lembab oleh pantulan bara. Dunia ini tidak tahu harus menaruh dirinya di mana. Hening merayap di antara mereka. Hanya bunyi kayu yang retak kecil dan suara jauh air di sungai yang mengalir malas. Tole menggigit bibir. Terus, kalau nggak ninggalin jejak, orang-orang nggak tahu dia lewat Nek. Nenek tertawa pelan, seperti suara daun kering yang patah. Kadang tahu, kadang tidak. Tapi kalau dia datang, semua hal yang hidup jadi diam. Tole menatap neneknya dengan mata melebar. Kayak, sekarang, nenek tidak menjawab. Ia menatap ke arah pintu, yang sedikit terbuka. Angin berhenti, api diam, tak ada suara jangkrik, tak ada tikus di langit-langit. Tole menelan ludah, napasnya terasa berat. Nek, nenek mengangkat telunjuknya, menandakan diam. Jangan bersuara dulu, bisiknya. Kadang, kalau kita menyebut namanya, dia berhenti di depan pintu. Tole menatap pintu itu, celah kecil gelap di antara bilah bambu.
Rasanya seperti ada sesuatu di sana. Hanya diam, tapi padat, seperti seseorang berdiri tapi tidak menapak. Nenek menunduk ke Tungku. Sudah kubilang, jangan sentuh arang itu. Karena kalau kau sentuh, api bisa mengenalmu. Tole menarik kakinya, menjauh dari Tungku. Tapi di antara abu, tapak itu tampak lebih dalam, seolah ada tekanan yang baru saja menginjaknya lagi. Dia dulu datang ke rumah ini juga, kata nenek pelan, seolah berbicara kepada abu. Tapi waktu itu, aku masih seumuranmu. Tole, nenek menatapnya, matanya kecil tapi jernih. Apa kau tahu apa yang terjadi kalau seseorang tak punya jejak? Tole menggigit lidahnya, tak berani menebak. Dia tak bisa ditemukan, jawab nenek, tapi juga tak bisa dilupakan. Dan di saat itu, dari arah pintu, ada suara kecil seperti langkah di tanah basah. Padahal, di luar, tanahnya kering sejak siang tadi. Nenek memejamkan mata, lalu berbisik lirih. Dengar baik-baik, Tole, ini baru awal kisahnya. Malam petir itu belum berlalu. Anak itu masih mencari tempat untuk berdiri. Api berkedip, sekali, dua kali, lalu padam. Dan dalam gelap yang tiba-tiba itu, Tole yakin ia mendengar langkah kecil berjalan menjauh dari Tungku. Waktu itu, kata nenek perlahan, langit belum punya warna. Tole mengangkat kepalanya. Belum punya warna. Nenek mengangguk. Hujan sudah turun, tapi petirnya datang tanpa cahaya. Hanya suara, panjang sekali, seperti perut bumi yang digores. Ia berhenti sejenak, menggoyang sisa bara dengan ranting kecil. Malam itulah Taba lahir. Angin di luar berputar pelan, menabrak daun-daun bambu, membuat bayangannya menari di dinding rumah. Tole memandangi tarian itu, dan sesekali terasa seolah bayangan itu bergerak tanpa mengikuti sumber cahaya. Bidan yang menolong ibunya, lanjut nenek, berlari keluar rumah begitu melihat darah pertama. Bukan karena takut pada darah, tapi karena darahnya tidak menetes ke tanah. Tidak menetes. Tidak, darah itu menguap sebelum menyentuh lantai. Bau besinya tidak sempat menempel. Hanya tersisa udara dingin yang menusuk paru-paru. Tole membayangkan udara dingin di dada, seperti napas yang tiba-tiba tak bisa keluar. Orang-orang bilang, kata nenek, Taba lahir dari rahim yang belum ditutup doa. Artinya, pintu antara dunia ini dan yang lain belum tertutup sempurna ketika ia keluar. Maka tanah tak mengenalnya, angin tak menyapanya, air tak mengantarnya. Nenek memejamkan mata sebentar, mungkin menahan sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. Ketika bidan mencoba mengangkat bayinya, tangannya menembus tubuh Taba. Tole menahan napas. Bidan itu berteriak, kata nenek lagi. Katanya, kulit bayi itu dingin, tapi bukan dingin seperti es. Dingin seperti bayangan yang disentuh. Lalu nenek membuka matanya. Kau tahu, Tole, apa yang dilakukan ibunya? Tole menggeleng pelan. Ia memeluk anaknya, peluk yang tidak bisa menahan apapun. Tapi ia tetap memeluknya, walau udara di sekeliling tubuhnya membeku. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Hanya menatap mata anaknya yang hitam penuh. Dan bayi itu menangis. Tidak, itu yang membuat malam semakin aneh. Bayi itu membuka mulut, tapi suara tangisnya tidak keluar. Tidak ada bunyi, tidak ada napas. Tapi lilin di kamar padam, satu persatu. Tole menyentuh lututnya. Ia ingin menanyakan sesuatu, tapi lidahnya terasa berat. Nenek melanjutkan, suaranya semakin lirih. Setelah itu, bidan dan dua tetangga perempuan berlari keluar. Mereka bersumpah melihat tanah di sekitar rumah itu menjadi kering dalam sekejap. Lumpur yang seharusnya menempel di kaki mereka malah menolak disentuh. Tanahnya juga takut, tanya Tole. Bukan takut, jawab nenek, tanah tidak tahu apa yang ia hadapi, jadi ia memilih diam. Dan ketika tanah diam, langit ikut kehilangan suaranya. Tole mendengar suara bambu di luar, berdetak pelan, semalam penuh, tak ada ayam berkokok, tak ada jangkrik bersuara. Bahkan anjing-anjing di ujung kampung menggonggong tanpa membuka mulut. Kau pernah dengar gonggongan tanpa suara? Tole menggeleng cepat. Itulah malam itu, kata nenek, malam tanpa gema. Semua bunyi hanya sampai separuh jalan, lalu lenyap. Ia berhenti, menatap abu yang kini lembab oleh embun yang merembes dari atap. Ketika fajar datang, orang-orang berdatangan. Mereka menemukan rumah itu tanpa pintu. Pintu kayunya masih utuh, tapi tidak ada engsel, tidak ada lubang bekas paku. Seolah pintu itu memang tidak pernah ada. Tole, nenek menoleh pelan. Kau tahu apa yang mereka lihat di dalam?
Tole menahan napas, menggeleng. Perempuan itu masih duduk di tikar, menggendong sesuatu di pelukannya. Tapi tidak ada bayinya, hanya kain putih yang dingin dan berat, seperti membungkus udara. Tole merasa kulit lehernya meremang. Ketika seorang tetangga mencoba membuka kain itu, ia melihat bentuk tubuh bayi yang samar, seperti kabut yang menahan bentuk manusia. Tapi begitu disentuh, lenyap. Dan kainnya tidak jatuh, hanya diam di udara beberapa saat sebelum akhirnya pelan-pelan menempel di pangkuan ibunya. Nenek menarik napas panjang. Sejak itu, orang-orang tidak datang lagi ke rumah itu. Mereka bilang, anak itu hidup tapi tidak menyentuh bumi. Kalau berjalan, tanah tidak bergetar. Kalau berdiri, debu tak berpindah. Tole memandang ke Tungku. Dalam abu yang kelabu, dua tapak kecil itu masih terlihat samar, kini nyaris menyala merah di tengah arang yang seharusnya padam. Setelah 3 hari, nenek melanjutkan, dukun tua dari lereng datang. Ia membawa segenggam garam dan sehelai daun kelor. Ia menaburkannya di depan rumah, lalu berkata, kalau anak ini tetap di dunia, salah satu sisi akan tertutup, antara hidup atau mati. Dan bila satu tertutup, dunia akan miring. Miring, Tole mengulang, iya, tak seimbang. Sejak itu, setiap kali matahari terbit, bayangan rumah itu tidak pernah lurus. Selalu condong ke arah yang sama, bahkan ketika matahari berpindah. Lalu anaknya kemana, Nek? Nenek menatap bara yang tinggal abu. Ibunya tetap di situ, bertahun-tahun. Tak pernah terlihat keluar rumah. Tapi setiap kali malam petir datang, orang-orang melihat dua cahaya kecil berjalan di antara pohon pisang di belakang rumah itu, seperti mata yang menatap tapi tak punya wajah. Tole memeluk lututnya. Nenek lihat juga. Nenek menatap api yang mati, seolah dari sana muncul bayangan masa lalu. Aku masih kecil waktu itu. Ibumu baru belajar berjalan. Aku ingat betul, malam itu langit merah tua, seperti bara di air. Aku melihat dari jendela, ada anak kecil berdiri di tanah becek. Tapi lumpur di bawah kakinya tak bergerak. Air hujan mengalir di sekitarnya, tak ada yang menempel di telapak kakinya. Ia menatap ke arahku, dan aku rasa, aku pernah melihat mata itu sebelumnya. Tole, matanya itu sama seperti matamu sekarang, gelap tapi menampung cahaya api. Tole menunduk. Api di Tungku memang memantul di matanya, tapi mendadak ia merasa ada cahaya lain di sana, bukan dari Tungku, melainkan dari arah pintu bambu yang sedikit terbuka. Nenek menutup matanya perlahan. Begitulah awalnya, Nak. Anak itu tak menyentuh siapapun, tak menyentuh apapun. Tapi setiap yang hidup di dekatnya, lama-lama kehilangan berat. Ayam-ayam berhenti menjejak, bayangan orang-orang memudar di tanah. Hingga suatu hari, para tetua memutuskan, kalau tanah menolak, maka manusia pun tak boleh menerima. Dan setelah itu, nenek menggantung kalimatnya, suaranya menjadi lebih pelan, nyaris tak terdengar, Taba dibawa ke lereng. Tempat di mana angin berhenti bernapas. Nenek berhenti bicara, api padam seluruhnya, hanya tersisa bau kayu yang dingin. Tole, katanya kemudian, ingat, tidak semua yang tidak bisa disentuh berarti tidak ada. Kadang, yang tak menjejak justru yang paling lama tinggal di bumi. Tole mengangkat wajahnya, mencoba menangkap wajah nenek dalam gelap, tapi yang tampak hanya siluet tipis di antara asap abu. Di luar, petir terdengar jauh, tanpa cahaya, dan malam pun kembali tanpa warna. Setelah hari itu, suara nenek lirih, desa menjadi sunyi seperti kuburan yang masih hangat. Orang-orang tak lagi bicara tentang anak itu, tapi semua langkah mereka memutar jauh dari rumahnya. Tole menatap api yang benar-benar padam. Asapnya tipis, melingkar-lingkar di udara seperti ingin mencari jalan keluar, tapi tak tahu arah. Beberapa hari kemudian, lanjut nenek, dukun tua dari lereng datang lagi. Ia membawa kendi tanah dan seutas tali yang terbuat dari akar. Katanya, selama anak itu hidup di antara kita, bumi tidak akan kembali rata. Kenapa harus bumi yang berubah, Nek? Karena dunia ini, Nak, hanya tahu menanggung yang dikenalnya. Kalau ada sesuatu yang tak diakui, entah manusia, entah roh, ia akan menggeser keseimbangan. Tole diam. Pagi itu, kata nenek, semua orang dikumpulkan di halaman balai desa. Angin turun dari gunung membawa kabut, tebal sekali, sampai orang tak tahu siapa yang berdiri di sebelahnya. Di tengah kabut itulah, ibunya Taba keluar dari rumah. Nenek berhenti, matanya menatap ke bawah seakan melihat tanah yang lama sekali tak disentuh.
Ia membawa anaknya dalam selendang putih. Langkahnya tenang, tapi setiap kali kakinya menapak, rumput di bawahnya tidak bergerak. Tidak rebah, tidak basah, hanya diam. Tole merapatkan selimutnya. Mereka mau bawa anak itu kemana? Ke lereng, jawab nenek. Tempat dukun tua menunggu. Mereka bilang, di sana tanahnya paling sepi, tidak banyak menolak apapun. Kalau anak itu harus tinggal di dunia, biarlah di tempat yang tidak punya nama. Tole menggigit bibir. Anaknya tahu Nek. Nenek menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu apakah ia tahu. Tapi selama perjalanan, hujan turun. Dan anehnya, hujan itu hanya jatuh di atas mereka berdua. Orang-orang di belakang tetap kering. Langit seolah memilih siapa yang boleh basah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, di lereng itu ada sebuah lubang tanah. Tidak besar, tapi dalam. Dukun tua berkata, tanah di sini tidak lagi memilih. Ia akan menampung siapapun yang datang. Tole, suara nenek melembut, ibunya berdiri di tepi lubang itu. Ia membuka selendang putihnya, tapi bukan untuk menurunkan bayinya. Ia hanya menatapnya lama, lalu menunduk. Orang-orang bilang, air matanya jatuh, tapi tak menyentuh pipinya sendiri. Seolah menguap di udara. Tole, tahu apa yang dia bilang waktu itu? Apa Nek? Nenek menutup matanya sebentar. Ia bilang, nak, kalau bumi tak mau menahanmu, semoga langit mau. Dan dengan kalimat itu, katanya, tanah di sekitar mereka retak sedikit, seperti menelan napas. Tak ada suara tangis, tak ada teriakan. Hanya embun yang tiba-tiba membeku di ujung rumput. Setelah itu, mereka menutup lubang itu. Tapi dukun tua berkata, jangan menimbun terlalu rapat. Anak ini tidak akan diam. Tole menatap abu di tungku, membayangkan tanah yang tak ingin tertutup. Beberapa minggu berlalu, kata nenek, dan desa kembali berjalan seperti biasa. Tapi tiap malam petir, orang mendengar suara langkah kecil di sepanjang tepi kali. Suara yang tak menimbulkan cipratan. Kadang, daun pintu rumah bergoyang sendiri. Kadang, tungku rumah menyala tanpa kayu. Nenek tersenyum samar. Kau tahu, Tole, waktu itu aku sering sembunyi di kolong dipan kalau petir datang. Tapi suatu malam, aku ingin tahu. Aku lihat dari celah jendela, di luar sana, ada cahaya kecil berjalan di kabut. Cahaya itu berhenti di depan rumah ini. Lalu, menyentuh pintu, tapi tidak membuka. Terus Nek, suara Tole hampir berbisik. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Tapi esok paginya, waktu kakekmu menyalakan tungku, di dalamnya sudah ada 2 tapak kecil dari arang. Sama seperti yang kau lihat malam ini. Tole menatap tungku itu lama sekali, mencoba menahan gemetar di tangannya. Jadi itu, tapak taba. Nenek tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam abu, meletakkannya di telapak tangan. Entahlah, nak, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi setiap kali api padam dan menyisakan jejak seperti itu, pertanda ada sesuatu yang ingin diingat. Kadang yang dibuang itu justru yang diingat paling lama. Tole mengangguk perlahan, meski tidak benar-benar mengerti. Sejak malam itulah, kata nenek, desa ini tidak pernah benar-benar tidur. Kadang ayam berkokok lebih awal, kadang bayangan orang muncul lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Dan setiap kali anak-anak lahir, bidan selalu menabur segenggam tanah ke kaki mereka, supaya tanah mengenal siapa yang lahir darinya. Tole, suara nenek menurun, kau lahir malam tanpa petir. Tapi waktu kau pertama kali belajar jalan, aku ingat tanah di halaman ini tak langsung meninggalkan jejakmu juga. Tole menatap kakinya, tapi sekarang bisa Nek. Lihat, kalau aku jalan di tanah basah, ada bekasnya. Nenek tersenyum, tapi ada bayangan sedih di ujung matanya. Iya, sekarang bisa, tapi waktu itu, aku sempat takut kau juga tak diakui. Mereka terdiam lama, angin menyusup lewat celah dinding, membuat abu di tungku bergetar. Tole, kata nenek tiba-tiba, kau tahu kenapa aku selalu menyalakan api sebelum malam hujan datang? Tole menggeleng, kenapa Nek? Karena selama api menyala, sesuatu tak bisa masuk. Anak tanpa jejak hanya bisa datang pada tempat yang dingin. Tole menatap bara yang kini benar-benar mati. Tapi api di tungku sudah padam Nek. Nenek mengangguk pelan. Iya, maka dengarkan baik-baik. Ia menunduk, tangannya mengusap abu, dan Tole memperhatikan sesuatu yang perlahan muncul di permukaan abu itu, 2 tapak kecil baru, mengarah ke pintu. Dia tidak jahat,
"Nak," kata nenek pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam desau angin. Dia hanya mencari tempat di mana tanah mau menahannya. Tole menelan ludah. "Dia mau ke sini. Kadang," bisik nenek, "cerita datang bukan untuk menakuti, tapi untuk diingat. Kalau suatu hari kau melihat tanah tidak meninggalkan jejak di bawahmu, jangan takut dulu. Mungkin tanah sedang belajar mengenalmu." Angin berhenti, hening, lalu terdengar bunyi halus seperti langkah di tanah basah. 1, 2, lalu hilang. Tole mendongak, tapi nenek hanya memejamkan mata, wajahnya damai. "Itu kabar dari lereng, Nak. Kabar yang selalu datang bila api padam." Ia tersenyum kecil. "Sekarang, tidurlah. Kalau dia datang, biar aku yang bicara." Dia masih ingat jalan pulang. Tole menarik selimut, menatap abu di tungku yang masih berasap tipis. Dalam diam itu, dua tapak kecil perlahan memudar, seperti kembali menembus tanah, dan malam pun menutup dirinya rapat-rapat, seolah tak pernah mendengar kisah apapun.